Apa kabar Dreamers? Semoga sehat dan selalu mimpi indah. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah sebuah cerita legenda yang telah beredar turun-temurun. Sebuah cerita yang selalu dipergunakan sebagai dongeng sebelum tidur untuk menakuti anak-anak yang terlalu sering pulang melebihi waktu maghrib. Pada zaman dulu, di sebuah desa kecil, terdapat sebuah kisah misterius yang diceritakan oleh kakek buyut nenekku. Kisah ini bermula dari ketakutan akan sesosok makhluk yang diyakini berkeliaran saat matahari terbenam. Dan kami ingin berbagi kisah ini kepada teman-teman. Dimulai saat Doni mendapatkan kesempatan langka, sebuah libur kerja yang lama ditunggu-tunggu. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman ibunya yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Motifnya sederhana. Ia mencari ketenangan batin yang hilang karena tekanan pekerjaan yang terus-menerus. Doni memilih untuk pergi sendiri, tanpa didampingi ibunya atau sanak keluarga yang tinggal di kota. Keberangkatannya dimulai dari kota. Ia menaiki transportasi umum yang akan membawanya ke sebuah terminal terpencil. Namun, petualangan sesungguhnya baru akan dimulai. Untuk mencapai kampung halaman ibunya, Doni harus melibas beberapa rintangan yang menakjubkan. Ia diantar seseorang dan naik ke atas sampan kecil yang melaju di sungai yang alirannya seakan menyapanya dengan sapaan alam. Setelah itu, ia melakukan perjalanan singkat dengan berjalan kaki melewati hutan yang lebat, di mana suara burung dan desiran angin mengiringinya. Perjalanan ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang membantu Doni menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia menyadari bahwa terkadang kita harus menjauh dari keramaian dunia untuk benar-benar mendengar hati dan jiwa kita. Singkat waktu, Doni akhirnya tiba di kampung neneknya yang terpencil. Sepanjang perjalanan, dia merasa seperti telah memasuki dunia yang berbeda. Doni tak perlu lagi mengandalkan maps, karena semua orang di sana sepertinya mengenal neneknya dengan sangat baik. Nenek Doni adalah sosok yang sangat disegani di kampung itu, terutama karena sifat spiritualnya yang sangat luar biasa. Bahkan, Doni diantar oleh seorang penduduk setempat yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Mereka berjalan bersama melalui jalanan setapak yang tersembunyi di bawah sinar matahari yang masuk melalui daun-daun pohon yang rindang. Kampung neneknya benar-benar mempesona. Rumah-rumah panggung dengan dinding anyaman bambu dan atap injuk dari serabut pohon aren memberikan kesan tradisional yang kuat. Jumlah rumah sangat terbatas di sana, dan jarak antar satu rumah dan rumah lainnya begitu luas, menciptakan perasaan kedamaian yang luar biasa. Doni merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang terlepas dari waktu dan modernitas. Ketika Doni tiba di rumah neneknya, suasana hangat menyambut kedatangannya. Beliau seorang wanita bijak dengan senyum lembut.
berdiri di depan pintu bersama seorang anak perempuan mungil yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal Doni. Anak kecil tersebut berusia sekitar 7 tahun, memiliki rambut hitam panjang yang semampai dan matanya yang penuh kepolosan. Senyumnya begitu hangat dan dia menyambut Doni dengan penuh semangat. Langkahnya ringan mendekati Doni dan dia dengan polosnya bertanya, "Doni, tadi mama kemana?" Pertanyaan itu membuat Doni terpalangah. Dia merasa terkejut dan heran. Bagaimana mungkin anak ini tahu namanya? Mereka bahkan belum pernah bertemu atau berkomunikasi melalui apapun sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi, si anak tampaknya menanyakan tentang ibunya. Doni mengambil napas dalam-dalam, terdiam sejenak. Ia berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan misterius itu. Namun, saat Doni hampir hendak memberikan jawaban, neneknya dengan tegas memotongnya. Dengan nada yang tegas, ia berkata, "Ngaleut heula Acep, capek nambah dongkap. Soknya, mamah bade kaleuit heula." Kata-kata neneknya terdengar begitu tegas dan kuat, dan mengisyaratkan bahwa Doni tak perlu terburu-buru menjawab pertanyaan si anak. Sambil masih berpegangan tangan dengan si kecil, neneknya melangkah pergi, menyisakan aura misteri dalam keberangkatannya. Karena saat itu, Doni merasa sangat lelah. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak terasa, sore hari pun berganti menjelang maghrib, dan suasana kampung yang sangat tenang itu kian terasa dengan suara jangkrik yang bersahutan. Saat Doni menikmati kedamaian tersebut, tiba-tiba suasana menjadi hening secara misterius. Bulu kuduknya merinding tanpa alasan yang jelas. Semakin mengejutkan, lampu minyak yang tergantung di bilik bambu itu mati secara tiba-tiba, meskipun tak ada angin yang bertiup di dalam kamar itu. Dalam kegelapan yang menutupinya, Doni merasa kebingungan. Senter di ponselnya tidak dapat dinyalakan karena baterainya telah habis, dan powerbanknya terletak dalam tas yang ditaruh di kursi luar kamar. Dalam kegelapan, Doni tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara yang misterius di telinganya, seperti bisikan lembut seorang wanita. "Ulah melang jeung hariwang, kusabab kami mah sakur nganjang kanu dipika asih." Saat itu, Doni terkejut luar biasa dan dengan cepat berdiri untuk meninggalkan kamar. Namun, ketika ia membuka pintu, ia langsung terperanjat oleh sosok perempuan berkebaya putih, berpakaian adat Sunda, yang duduk di hadapannya bersama seorang anak kecil. Wanita berkebaya itu memiliki mata hitam yang tajam, wajah cantik namun pucat, dan penampilannya sangat misterius. Doni merasa gemetar dan ingin bertanya siapa dia. Namun, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Doni dari belakang. Itu adalah neneknya. "Bade ka mana Acep?" tanya neneknya. Sebelum Doni bisa menjawab, suara angin kencang memukul bambu di luar, membuat Doni menoleh lagi ke depan. Namun yang anehnya, wanita berkebaya putih itu tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan anak kecil yang tersenyum menyeramkan. Anak itu mendekati Doni dan berkata, "Doni, tong hari uang sawerna." Jantung Doni langsung berdegup kencang. Perasaannya berubah menjadi pertanyaan. Namun, sebelum Doni bisa bertanya, neneknya langsung berbicara. "Hayu, atos ngalangkungan wanci maghrib, kedah kalebet." Tanpa berpikir panjang, Doni masuk ke dalam bersama neneknya dan anak kecil itu. Lalu, neneknya menyalakan lampu pijarnya kembali. Meskipun banyak pertanyaan yang melintas dalam pikiran Doni, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya saat itu
Dia pergi ke kamarnya dan akhirnya tertidur dengan misteri itu yang menghantuinya. Pada subuh hari, sinar matahari pertama kali menyentuh wajah Doni saat neneknya dengan lembut membangunkannya. Air segar yang telah disiapkan oleh neneknya membuat Doni merasa segar saat mencuci mukanya. Kemudian beliau menyuruh Doni untuk mandi dengan air itu juga. Setelah Doni selesai mandi, dia duduk di balai-balai depan rumah. Neneknya tersenyum lembut lalu menceritakan hal misterius yang telah terjadi pada malam kemarin. Yang ternyata ibu dari seorang gadis kecil itu telah tiba berkunjung bersama keluarganya setelah 17 tahun. Ternyata gadis kecil itu adalah campuran antara manusia dan jin. Ibunya adalah jin, sementara ayahnya adalah manusia. Namun, ayahnya sudah meninggal dunia karena melanggar aturan pernikahan mereka. Aturan tersebut melarangnya untuk bertanya tentang aktivitas istri jinnya itu. Kelakuan istri jin tersebut memang aneh bagi manusia. Bahkan, pernah terjadi kasus pembunuhan beberapa bayi laki-laki di desa mereka. Bahkan, anak laki-laki pertamanya pun tidak luput dari tindakan mengerikan itu. Suami manusianya tidak tahan dan akhirnya bertanya mengapa anak perempuan mereka selamat dari tindakan tersebut. Tetapi istri jinnya marah besar dan mengingatkan suaminya akan konsekuensi melanggar perjanjian pernikahan mereka. Anjeun geus ngalanggar kana janji. Tangtu anjeun bakal langsung pati. Saacan anjeun pati, kunyai diwartosan. Yen eta orok nu kunyai dipati, eta orok lalaki teh bakal ngarusak kadua alam. Orok anu dipati kunyai lain sautuhna manusia, tapi satengah gedena iblis anu durjana. Orok lalaki urang ge bakal jadi iblis geus gedena. Mata kunyai dipati. Geus, detik ieu samet dieu urang pepegatan. Tarimakeun pati anjeun. Ketika suami manusia itu mati secara misterius, istri jinnya kembali ke dunianya, meninggalkan bayi perempuan setengah jin dan setengah manusia sebagai amanah kepada kakek buyut Doni. Sekarang, gadis kecil yang berusia 7 tahun itu dirawat dengan penuh kasih oleh nenek Doni. Tentunya masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Seperti mengapa gadis setengah jin ini tetap berusia 7 tahun setelah bertahun-tahun lamanya berada di tangan kakek buyut Doni. Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam cerita selanjutnya.